Andaikan mermaid itu tidak ada, apakah para ulama itu berbohong? Apakah elok bagi seorang ulama untuk berbohong? Halo, nama gue Arba. Di sini gue akan menceritakan suatu makhluk yang bernama Insanul Ma, atau yang sering kita kenal dengan Putri Duyung. Putri Duyung atau Insanul Ma kerap dikaitkan dengan legenda mitologi kuno. Namun apa jadinya jika makhluk ini dibahas oleh para ulama? Jika benar dibahas oleh para ulama, apakah memang makhluk ini benar-benar ada? Manusia setengah ikan tentu adalah makhluk mitologi yang sama seperti makhluk mitologi lainnya, seperti naga dan griffin. Cerita Putri Duyung ini pertama dikenal di peradaban yang bernama Suriah. Cerita ini dimulai dari Dewi Atargatis yang tidak sengaja membunuh kekasihnya. Namun, karena dia malu telah membunuh kekasihnya, dia pun mencoba untuk menceburkan diri ke dalam lautan dan mencoba merubah dirinya menjadi seekor ikan. Tapi karena dia adalah Dewi, tubuh dia tidak berubah sepenuhnya menjadi ikan dan menyisakan setengah dari tubuhnya tetap menjadi manusia. Dalam mitologi Yunani, makhluk ini juga dikenal dengan sebutan siren. Walaupun siren ini digambarkan dengan setengah ikan dan setengah burung, atau secara hybrid, yang mana setengah tubuh manusia dan ikan dan setengah tubuhnya lagi burung. Seperti di Rusia, Putri Duyung ini dikenal dengan nama Rusalka. Dan di Jepang, makhluk ini disebut dengan Ningyo. Di Afrika, makhluk ini disebut dengan nama Malmiwata. Kemudian di Irlandia, makhluk ini dikenal dengan nama Miro. Walaupun Putri Duyung ini dikenal dengan berjenis kelamin wanita, tapi ada juga mermaid yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi jika mermaid berjenis kelamin wanita itu disebut mermaid, tapi jika berjenis laki-laki itu disebut mermaid. Dan mermaid yang pertama di dunia tercatat sebagai dewa laut di negeri Babilonia yang disebut Ea atau Eng oleh bangsa Sumeria, yang mana nantinya dewa ini disebut Dewa Triton, anak dari Poseidon, yang memiliki tubuh setengah manusia dan setengah ikan. Menariknya, ada manuskrip Jawa kuno yang tersimpan di negara Inggris memuat sebuah gambar mermaid yang bertubuh wayang. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang manuskrip Jaya Serat Lengkara. Semua cerita tentang mermaid atau Putri Duyung sampai saat ini hanya diakui sebagai legenda. Dan makhluk ini tidak pernah diakui sebagai makhluk yang nyata. Terlebih di era modern ini. Permasalahannya, apabila kita merujuk ke kitab-kitab klasik para ulama terdahulu, di sana kita akan menemukan para ulama membahas mengenai Putri Duyung tersebut dan secara tidak langsung menyiratkan bahwa makhluk ini benar-benar nyata. Andaikan mermaid itu tidak ada, apakah para ulama itu berbohong? Apakah elok bagi seorang ulama untuk berbohong? Memang tidak semudah itu untuk memahami fatwa dari seorang ulama. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengapa ulama berfatwa mengenai Putri Duyung. Tapi sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari beberapa laporan, ada laporan mengenai penampakan mermaid ini. Seperti yang dicatat oleh Christopher Columbus ketika dia menjelajahi Laut Karibia, dan catatan oleh Henry Hudson ketika dia menjelajahi Laut Norwegia. Terlepas dari beberapa catatan tersebut, para ahli berpendapat bahwasannya mereka hanya melihat seekor anjing laut. Namun, yang terlihat di pandangan mereka, seakan-akan mereka melihat sesosok manusia. Seperti yang kita tahu, manusia baru berhasil menjelajahi lautan sebanyak 5% dari 95% total seluruh lautan yang ada di dunia ini. Tidak terkecuali laut yang ada di Indonesia. Pada tahun 1706 Masehi, Belanda mengutus Kraan Bezoeken, atau yang bisa kita sebut pendeta pembantu yang bernama Samuel Valors,
untuk melayani umat Kristen yang berada di Ambon. Selama ditugaskan di sana, ia tertarik tentang keunikan biota laut yang ada di Ambon. Karena biota laut yang ada di Ambon ini berbeda dengan tempat asalnya. Dia pun mencatat dan melukiskan biota-biota laut yang ia amati di daerah Ambon tersebut. Dan dia mengklaim bahwasannya catatan dan lukisan dia adalah hasil dari biota-biota laut yang sudah diamati. Dan gambar-gambar yang dia buat kemudian dikumpulkan oleh Louis Reynard. Dari gambarnya terdiri 100 gambar biota laut dan 41 gambar krustasea. Di dalam catatannya, dia menulis 100 lembar dengan 415 gambar hewan laut dan 45 gambar krustasea, yang kemudian dicetak oleh Belanda pada tahun 1719 Masehi dan diberi judul Ikan, Udang, dan Ketam. Dan di antara lukisannya tersebut, ada satu makhluk yang menarik, yang ia beri nama Siren atau Putri Duyung. Ia menyatakan telah mengamati makhluk aneh tersebut yang tertangkap di Pulau Buru di kawasan Ambon. Lukisan itu menggambarkan makhluk dengan panjang 59 inci. Samuel mengaku setelah mengamati hewan tersebut bukanlah ikan karena memiliki banyak kesamaan dengan manusia. Temuan Samuel ini kemudian dikembangkan oleh seorang penginjil juga yang sedang bertugas di Ambon yang bernama François Valentin. Di dalam bukunya yang berbahasa Belanda, ia menuliskan makhluk yang ditemukan oleh Samuel itu dengan nama White from Buru. Ya, mungkin gambar-gambar tersebut telah dilebih-lebihkan oleh Samuel ataupun pendeta setelah-setelahnya yang mencoba meneruskan tulisan Samuel. Namun ada juga pengakuan dari pendeta yang lain. Pengakuan juga muncul dari pendeta gereja reformasi Belanda yang ditugaskan di Ambon pada tahun 1702 Masehi sampai 1715 Masehi yang bernama Abrahamus Peren. Kemudian didokumentasikan oleh François dalam bukunya itu. Akhirnya catatan-catatan tersebut dianggap sudah tidak otentik karena terdistorsi oleh imajinasinya Samuel Fuller. Dan Samuel Fuller pun dikritik habis-habisan karena mencampur adukan kenyataan dengan imajinasinya. Namun para ilmuwan tetap menganggap karya Samuel itu tetap menjadi karya terbaik pada zamannya. Kemudian para ulama juga membahas tentang Putri Duyung ini di dalam kitabnya yang bernama Hayawah al-Hayawan. Kitab ini bisa dikatakan adalah zoologi ensiklopedia pada abad ke-14 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Kamaluddin Ad-Damiri Asy-Syafi'i, ulama yang bermazhab fikih Syafi'i namun lebih dikenal dengan ahli zoologi atau ahli kehewanan. Yang mana kitab ini adalah kumpulan atau catatan-catatan mengenai hewan-hewan yang ada di dunia ini. Di dalam kitab ini, Putri Duyung disebut dengan Insanul Ma atau manusia air. Disebutkan di dalam kitabnya, pada jilid 1, Insanul Ma ini adalah hewan laut yang memiliki ekor dan tubuh seperti manusia. Insanul Ma yang memiliki kemeluan seperti perempuan sering digunakan sebagai pemuas nafsu para nelayan ketika mereka sedang melaut. Karena banyak mengenai bahasan-bahasan Insanul Ma di dalam kitab-kitab para ulama klasik, akhirnya para ahli fikih menyimpulkan dan memberi fatwa bahwasannya Insanul Ma itu haram hukumnya untuk dizinahi. Namun pada abad 14 tersebut, ensiklopedia makhluk-makhluk yang telah dituliskan oleh karangan Syekh Kamaluddin Ad-Damiri masih belum bisa terverifikasi secara kebenarannya karena masih tercampur antara sesuatu yang benar dan sesuatu yang mitos. Namun, tetap saja, manusia masih tidak bisa mengeksplorasi lautan dan masih belum bisa dijelaskan kebenarannya. Apakah benar Insanul Ma ini hanyalah hewan mitos atau Insanul Ma ini adalah hewan yang beneran ada? Insanul Ma atau Putri Duyung sama halnya seperti alien. Dibilang nggak ada, tapi banyak dari kita yang mengaku melihatnya. Seperti itulah kondisi Putri Duyung saat ini. Kita hanya bisa melihat dan mendengar laporan dari orang-orang yang mengaku melihatnya. Namun, bisa jadi kita salah persepsi dari apa yang orang lain ceritakan. Orang lain ceritakan makhluk ini seperti manusia, tapi bukan seperti manusia sungguhan. Melainkan hanya bentuknya saja. Tapi pikiran kita mencoba merealisasikan bahwasannya Insanul Ma ini memiliki persis seperti tubuh manusia kita saat ini. Contohnya seperti burung hantu. Di Eropa, burung hantu dikenal dengan burung memiliki kepala seperti manusia. Ya, memang benar. Burung hantu memiliki muka yang sama seperti manusia, tapi tidak seperti manusia kita dengan jelas. Jadi, karena distorsi tersebut, pelukis mengira wajah dari burung hantu itu seperti wajah manusia, bukan mirip manusia. Bisa jadi Insanul Ma atau Putri Duyung kasusnya sama seperti kasus burung hantu tersebut.
Layaknya seperti bulung hantu, mermaid ini atau insanulma bisa jadi adalah seekor anjing laut atau dugong yang salah dilukis oleh pelukis sehingga dilukis seperti tubuh manusia. Ini juga dibahas di kitab-kitab para ulama fikih. Dan ada juga ulama dari mazhab Syafi'i yang menulis kitab Hasyiah Al-Mujaimi. Apakah penulis-penulis dari kitab-kitab fikih tersebut pernah melihat langsung wujud dari mermaid atau insanulma? Tapi ulama-ulama tersebut tidak pernah melihat langsung karena yang dia tulis di kitab fikih tersebut adalah hasil dari laporan-laporan orang lain tentang menanyakan hukum dari putri duyung atau insanulma ini. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para ulama ini antara lain seperti bagaimana hukum menjinahinya, bagaimana hukum mengawininya, dan bagaimana hukum untuk memakannya. Para ulama fikih itu mungkin tidak memiliki kapasitas untuk memverifikasi apakah benar hewan itu ada atau tidak. Namun sebagai ulama, mereka tetap harus memberi fatwa. Terlepas hewan itu ada atau tidak, ulama hanya memberikan pendapatnya dari segi hukum saja. Para ulama sepakat mengenai hukum dari insanulma ini, karena mereka tidak bisa memverifikasinya secara langsung apakah hewan ini benar-benar ada atau tidak, namun mereka bertasawur. Dalam artinya, para ulama mencoba mencari tahu hukum mengenai hewan. Pada dasarnya, hewan memang tidak bisa dinikahi, tapi ada yang bisa dimakan atau tidak. Pada akhirnya, para ulama sependapat bahwasannya insanulma ini adalah hewan dan hukumnya haram menzinahi atau mengawininya. Layaknya seperti orang utan yang ada di Indonesia. Bisa disebut orang hutan karena memiliki tubuh yang sama seperti manusia, hanya saja mereka berburu lebat. Mungkin jika orang utan ada di Arab, maka akan dihukuminya sama seperti insanulma. Yang berbeda hanya saja mereka berbulu. Namun tetap saja, orang utan adalah hewan yang tidak bisa dinikahi atau dizinahi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasannya informasi sangat mudah terdistorsi oleh imajinasi manusia-manusia. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwasannya insanulma ini benar-benar ada. Faktanya, kita hanya baru berhasil menjelajahi lautan sebanyak 5%. Tidak menutup kemungkinan bahwasannya insanulma itu benar-benar ada. Tapi, jika benar ada, di manakah insanulma itu berada? Apakah mereka hidup di sekitar kita saat ini? Di lautan yang belum pernah kita jelajahi? Atau hidup di suatu lautan lain yang ada di dunia ini? Bagaimana menurutmu? Apakah insanulma atau putri duyung ini benar-benar ada? Jika mereka ada, di mana mereka sekarang? Mengapa kita tidak berhasil menemukannya secara langsung? Atau dari kita berhasil menemukannya, tapi informasi ini disembunyikan? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita diskusi. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, klik tombol lonceng notifikasi, dan klik like jika Anda suka dengan video ini. Ikuti terus petualangan kami mengungkap tabir misteri dari sisi lain di Another Side.